Kalau ada satu hal di 2020 yang bisa gue senangi, yaitu adalah gue menemukan Blessing 2. Kenapa begitu? Karena bagi gue, Blessing 2 ini merupakan IEM yang paling mendekati preferensi suara gue dan yang paling mendekati apa yang menurut gue sempurna. Ya mendekati lah, nggak sempurna tapi sangat mendekati. Dan yang pasti ini cukup banget walaupun di harga yang lebih rendah untuk menggantikan daily driver gue, yaitu Campfire Andromeda. Lalu kenapa begitu? Ya sebelum itu gue mau disclaimer dulu, ini unit Blessing 2 ini gue beli sendiri, gue beli second hand dari seseorang di Tokopedia. Gue gak terafiliasi dengan Moondrop ataupun store apapun. Unit ini gue beli sendiri dengan duit gue sendiri. Jadi review ini sepenuhnya opini gue doang. Oke, dan satu hal yang gue harus sebut dulu sebelum kita lanjut lagi. Unit yang gue beli ini kondisinya sudah lumayan mengenaskan. Driver sebelah kanan ini udah jatuh dan terinjak sama pemilik sebelumnya, sehingga faceplate-nya copot. Tampaknya faceplate-nya memang aslinya di lem dari sononya. Gue kurang tahu dia ngelemnya pakai apaan, tapi di unit gue yang sebelah kiri gue udah coba bongkar sebisa mungkin dengan jari gue sendiri dan beberapa alat. Gue nggak berhasil bongkar, jadi gue rasa sebenarnya lemnya emang cukup kuat. Tapi ya namanya IEM kecil gini, lu injak di aspal ya wajar aja sih faceplate-nya copot. Dan walaupun shell-nya terbuat dari resin nggak pecah, itu udah lumayan banget lah menurut gue. Oke. Dan sekarang kita mau sebut dulu TLDR dulu ya, si suaranya si Blessing 2 ini. Si Blessing 2 ini menurut gue suaranya ini paling mendekati sama target Harman, cuman bassnya dikurangin dikit. Dan mungkin dari mid range ke atas semuanya cukup mendekati lah ke target Harman. Konfigurasinya ini satu dynamic driver dan 4 BA. Dan transisi dan koherensinya sangat bagus menurut gue. Oke, seperti biasa kita lanjut lagi ke lebih detail ke soundnya. Kita mulai dari bassnya. Dari bassnya si Blessing 2 ini memang dia naik dikit dari netral, nggak sampai selevel target Harman biasanya. Tapi karena bassnya ini bass dynamic driver gitu ya, kalau dibandingin dengan BA yang punya frekuensi respons yang mirip-mirip gitu, yang kuantitas bassnya mirip-mirip, presentasinya itu cukup berbeda. Bass dynamic driver dibanding sama balance armature itu kalau didengerin tuh beda banget. Susah untuk gue jelasin via video atau gue berusaha jelasin via review ini. Kalian itu harus coba sendiri bedain antara bass dynamic driver dan BA. Pasti bakal berasa banget bedanya. Dan setidaknya bagi gue sejauh ini, dynamic driver itu hampir selalu memberikan bass yang lebih bagus daripada balance armature. Setidaknya dalam texture dan depth biasanya. Untuk speed biasa balance armature menang, tapi dalam kasus ini speed di bassnya ini cukup bagus. Dan yang pasti sub bass slam dan mid bass punch-nya enak banget. Extension ke low end juga bagus banget. Mungkin di oktav-oktav terakhir di paling bawah mungkin ada kurang dikit aja. Cuman bagi gue no problem, karena gue gak punya banyak lagu yang benar-benar super low rumble gitu lah. Selain itu, Blessing 2 ini walaupun bassnya ada naik dikit dan pakai dynamic driver, dia nggak bocor ke mid range. Dan sekarang kita mau ngomongin mid range juga. Mid range si Blessing 2 ini lumayan istimewa. Dia benar-benar rasanya clear gitu, lumayan bening. Upper midnya memang naik seperti Harman biasanya, karena Harman itu dia ada naik di bass, dia ada naik di upper mid, dan kemudian ada sedikit di treble. Dan midnya di Blessing 2 ini benar-benar detail banget, separasinya juga bagus banget. Gua nggak banyak bisa komplain di mid range-nya, dan bahkan suara vokal cowok pun lumayan berat, beratnya tuh pas lah bagi gua. Mungkin yang lebih terbiasa dengerin macam Final Audio 3000 segala macam mungkin merasa ini bakal kurang tebel, tapi menurut gue ini tebelnya pas. Oke, satu hal yang gue harus sebut, mungkin ini satu hal yang bikin gue agak kurang sama target Harman secara umum. Dan mungkin satu-satunya kekurangan di Blessing 2 bagi gue adalah
yaitu tadi upper midnya lumayan naik, dan kadang tuh bisa nyemprot dikit dan agak kasar dikit. Well, ini sebenarnya lebih muncul ketika kalian dengerin lagu-lagu J-pop segala macam sih, ataupun yang recordingnya jelek. Kalau misalkan recording lebih ke baratan segala macam, jazz dan lain-lain, no problem sih. Cuman untuk lagu-lagu yang memang lebih cenderung bright, masteringnya mungkin bakal agak kasar kedengarannya. Lanjut lagi ke treble extensionnya lumayan bagus. Pendengaran gua sih mentok di 17K, jadi gua nggak bisa bilang apakah dia masih berasa lagi extension setelah 17K, tapi setidaknya bagi gua extensionnya sampai 17K itu udah bagus banget. Detailnya juga top tier, speednya juga oke banget. Dia nggak mecah kemana-mana, nggak super. Sibilance bakal muncul, cuman sibilance-nya nggak di overemphasize lah, nggak dilebay-lebaykan sibilance-nya segitu, ya udah segitu aja, nggak kayak IEM Chi-Fi pada umumnya, apalagi yang V-shape segala macam biasanya. Speed di treble-nya memang kalau dengerin macam Dragon Force kadang masih bisa ketinggalan, tapi itu kasus yang lumayan ekstrim. Jadi mungkin untuk lagu-lagu macam untuk si Dragon Force segala macam, mungkin lu butuh IEM yang lain. Oke, setelah itu kita mau ngomongin imaging dan soundstage. Imaging dan soundstage-nya si Blessing 2 ini, kalau ini kepala gua, soundstage-nya pas banget di kepala gua. Center image-nya kira-kira depan dikit gitu ya. Imaging menurut gue lumayan akurat, dia kira-kira 35 derajatan lah akurasinya lah imagingnya si Blessing 2 ini, kalau menurut kuping gue. Oke, gue rasa itu aja yang gue bisa kasih soal sounds so far. Kita lanjut dulu ke build quality, nanti gue bakal kasih comparison dengan Andromeda. Build quality dan aksesoris segala macam. Jadi si Blessing 2 ini shell-nya ini bentuknya pseudo CIM, bentuknya mirip kayak CIM tapi bukan, tentunya ini universal. Pakainya over ear, shell-nya dari macam 3D print resin, sepemahaman gue, dan ini lumayan, dari yang gue baca dari dari forum Moondrop segala macam, ini ya shell-nya 3D printed, dan bahkan sound channel segala macam ini juga hasil 3D printing. Jadi walaupun sekecil ini gitu, semoga kameranya bisa kelihatan. Walah, nggak bisa fokus. Halo. Jadi sound channel sekecil ini pun mereka berhasil 3D print dan hasilnya lumayan bagus. Dan seperti yang tadi gue sebut di awal review, shell-nya walaupun keinjek, somehow bisa selamat. Memang faceplate-nya copot, dan ini gue udah coba lem pakai lem LCD. Gue belum coba pakai lem super glue segala macam. Pastinya kalau pakai lem super glue segala macam mungkin bisa bener. Tapi sebenarnya sengaja gue belum benerin karena gue ada rencana pengen coba konversi ini ke CIM. Dan overall mengingat shell kiri ini, walaupun gue udah coba buka berkali-kali, gak berhasil. Gue udah coba banyak-banyakin, gue udah coba congkel dan pakai kuku ataupun berapa alat besi lainnya, tapi nggak berhasil. Jadi gue rasa sebenarnya asal lu nggak injek gitu ya, aman-aman aja. Kayaknya IEM apapun kalau injek pasti bakal ada rusaknya lah, sampai ya level sekian lah. Untuk nozzle-nya ini mungkin problem terbesar gue. Nozzle si Blessing 2 ini lumayan gede, jadi lu kalau pakai ear tips yang standar gitu ya, kayak macam Spinfit CP100 yang ini bisa lumayan licin ya, lumayan gampang lepas dibanding ear tips dibanding IEM lain yang biasanya ada kayak macam tumpulan atau apa buat nahan ear tipsnya. Kebetulan ini gue pakai ear tips Asda Celastec yang lumayan lumayan lengket dan lumayan bukan kasar, ya lumayan lengket lah dan lumayan fleksibel. Jadi ini susah lepas. Ini ear tips yang menurut gue so far paling nyaman di Blessing 2. Terutama karena fittingnya si Blessing 2 ini kayak gak terlalu dalam, cuman
nggak di luar banget juga, kayak di tengah-tengah lah, kayak IEM biasa lah sebenarnya. Jadi ini nozzle-nya walaupun gede, dia nggak benar-benar masuk banget. Masalahnya cuman temuin ear tips yang pas aja. Karena ear tips standar yang kayak SpinFit CP100 tadi, kemungkinan besar nozzle-nya nggak bakal pas. Jadi lu mungkin harus cari-cari ukuran kayak macam Comply T500 kalau salah. Dan setahu gue Moondrop pun ada jual foam khusus yang ukurannya pas untuk Blessing 2 sih. Jadi kalau pengen pakai foam, Moondrop juga ada jual dan kualitasnya lumayan bagus. Kayak ini cuman ini foamnya Moondrop, cuman kebetulan ini untuk ukurannya SSR segala. Untuk nozzle standar lah, nggak muat di Blessing 2 karena nozzle-nya lumayan gede. Sisanya untuk kabel, ini kabelnya mirip banget sama kabelnya si Starfield. Gua pernah dapat kabel ini dulu pas gue beli KXSS, dulu banget tahun 2018 pertengahan atau 2018 akhir kayaknya. Jadi gue udah lumayan familiar sama kabel-kabel ini, si Moondrop Lace, seingat gue kalau salah namanya. Bedanya sama kabel dari Starfield, cuman Starfield kabelnya warnanya biru, yang ini copper doang. Dari pengalaman gue dari KXSS, kabel ini gak gampang oksidasi, lumayan pliable, dan mikrofoniknya gak terlalu banyak. Masalahnya cuman dia gak punya chin slider doang. Itu doang masalah gue sama kabel ini. Over ear hoopnya di sini juga bukan pakai kawat segala macam, yang gue benar-benar demen banget. Karena kalau pakai kawat segala macam justru makainya buat gue biasanya ribet. Dan yang pasti salah satu hal yang paling gue senangi adalah dia punya angle check. Karena seperti biasa, kalau lu punya IEM segala macem dan lu pakai di HP, kalau pakai straight jack, kemungkinan besar jack HP lu bakal rusak. Karena titik tumpu bebannya jauh lah kalau pakai straight jack dibanding pakai angle jack. Jadi kalau masukin dalam tas misalkan ya, atau masukin dalam kantong, dia bakal gampang banget ketarik kalau misalnya lu pakai straight jack. Kayak macam ini gitu. Tuh. Titik tumpu jauh, lebih rentan rusak lah. Cek HP lu. Oke, setelah itu aksesoris yang lu dapetin di Blessing 2. Lu dapet case yang lumayan gede. Menurut gue ini case-nya kegedean banget sebenarnya, bahkan untuk Blessing 2 pun. Lu bisa muat berapa ear tips dan kemungkinan bahkan Bluetooth receiver kecil lu bisa muatin di sini sama Blessing 2-nya. Dia kayak segini ukurannya. Gede banget. Casingnya tentunya nggak waterproof. Gue belum coba pribadi, tapi mengingat ini bahannya kelihatannya nggak ada waterproofing apa segala macam dan sletingnya nggak bisa ke-seal bener, gue nggak saranin lu untuk bawa ini bawa IEM lu kemana-mana kalau lu nggak taruh dalam tas segala macam. Kalau taruh dalam kantong atau apa, kalau kehujanan kemungkinan besar bakal basah dan bakal tembus. Sejujurnya menurut gue ini casing agak nanggung gitu ya. Kayaknya ini case yang gak kecil tapi gak gede juga, medium banget, dan tidak terlalu fungsional lah. Bahannya sih kayaknya bahannya protein leather. Kayaknya gak mungkin ini leather beneran kayaknya. Agak keras, tapi masih gampang bonyok juga. Jadi jangan terlalu penuh isinya. Nanti isinya malah kegencet semua dan rusak. Ear tips yang lu dapat di Blessing 2, lu dapat 6 pasang ear tips. Bahannya mirip banget sama ear tips yang lu dapat di SSR segala macam. Satu-satunya bedanya cuman ear tips di Blessing 2 ini dia nozzle-nya bagian nozzle lebih gede dikit. Bentuknya agak beda. Kamera fokus bang. Oke. Nah, nozzle-nya agak lebih gede dibanding ear tips Moondrop pada biasanya. Dan lu juga dapat airplane adapter kalau mau pakai IEM di pesawat. Tapi tentunya seperti biasa, gue bakal saranin kalau colok IEM ke jack pesawat segala macam yang kayak gini gitu ya, 2 prong gini, sebaiknya lu pakai aksesoris macam iFi IE Match yang membantu untuk bikin IEM lu lebih berat di drive. Kenapa hal itu lebih baik? Karena kadang output dari jack di
pesawat gitu ya, itu biasanya lumayan gede. Jadi kalau pakai IM yang lumayan sensitif, dia tuh bakal volumenya kenceng banget, dan biasanya kontrol volumenya susah lah di pesawat. Jadi ya lebih baik melindungi kuping lu daripada tiba-tiba ada tiba-tiba suaranya kenceng banget atau gimana, volume terlalu kenceng. So ya, terutama untuk IM. Kalau untuk headphone mungkin itu ceritanya agak beda. Headphone jauh lebih berat di drive, jadi biasanya no problem. Tapi untuk IM gue saranin lu pakai adapter macam si IFI Match itu, untuk just in case volume ketinggian di pesawat. Oke, selain itu ngomong-ngomong soal masalah power segala macam, si Blessing 2 ini memang nggak terlalu sensitif. Lu bakal harus naikin volume lumayan banyak di HP lu, tapi yang pasti ini nggak butuh amplifier. Ini IEM, ini bukan headphone, bukan speaker apa segala macam yang butuh amplifikasi super banyak berapa puluh watt apa segala macam. Enggak, ini cuma ini earphone, dan dia bukan driver aneh-aneh, bukan driver planar segala macam. Ini cuma BA dan dynamic driver. Lu cuma bakal butuh naikin volume sedikit dibanding IM yang biasanya, karena ini IM lumayan, gue gak mau bilang berat sih, cuman gak terlalu sensitif lah. Itu aja sih. Dan sekarang terakhir gue mau kasih comparison ke Andromeda dan kenapa sekarang ini jadi daily driver gue. Dibandingin sama Andromeda, yang pasti secara teknis dia kalah sama Andromeda. Andromeda lebih cepat, dia lebih detail, dan suaranya overall presentasinya lebih luas, lebih airy si Andromeda. Tetapi bassnya si Blessing 2 ini jauh lebih bagus dibanding Andromeda. Emang dia lebih pelan dikit bassnya si Blessing 2 ini, tapi teksturnya jauh lebih bagus dibanding Andromeda. Extension juga lebih bagus dikit dibanding Andromeda. Mid range menurut gua lebih tebel dikit di Blessing 2, karena rasanya cuman kenaikan di upper midnya gitu mungkin bakal bikin Blessing 2 ini berasa lebih tipis, tapi bagi gua sih kayak enggak terlalu. Itu kalau dibanding Andromeda ya. Untuk treble ya speednya masih menang Andromeda tentunya. Si Blessing 2 ini kalah speednya untuk treble dibanding Andromeda. Extension gue rasa lebih bagus Andromeda kayaknya. Cuma seperti tadi gue bilang, gue nggak bisa dengar setelah 17K, jadi gue nggak bisa komentar banyak soal extension. Separation Andromeda juga masih menang. Sound system imaging juga gue rasa Andromeda masih menang dikit. Tetapi untuk overall package menurut gue jauh lebih bagus Blessing 2, karena gue lumayan mementingkan bass. Selain itu fittingnya bagi gue juga lebih enak Blessing 2. Lebih nggak picky source juga si Blessing 2 ini. Andromeda ini suaranya lumayan gampang berubah kalau lu ganti kabel ataupun lu colok ke MacBook, lu colok ke HP segala macam, suara beda-beda karena dia sensitif sama perubahan output impedance. Ini mungkin satu-satu IM dimana kalau gonta-ganti kabel gue bisa dengar perbedaannya. IM lain gue nggak terlalu bisa bedain, dan perbedaan di antara amplifier tuh berasa banget lah di Andromeda, karena memang dia sensitif terhadap output impedance. Jadi secara umum gue, karena lebih mudah dan yang tentunya lebih murah, gue lebih pilih Blessing 2. Which by the way gue mesti sebut sebelumnya, ini Blessing 2 ini harganya barunya 5 juta, si Andromeda ini barunya harganya 17 juta. Jadi jauh bedanya, dan menurut gue perbedaan performance-nya itu nggak worth sampai 3 kali lipat harganya lah. At least bagi gue. Dan menurut gue di harganya ini, Blessing 2 ini mungkin bisa gue sebut bahkan salah harga. Karena menurut gue dibanding Campfire Solaris, which is kayak selevelnya Campfire Andromeda, turun dikit lah bagi gue. Solaris itu turun dikit. Teknikalitasnya lebih rendah dibanding Andromeda bagi gua, tapi dia hybrid. Di head to head sama Blessing 2 menurut gua bagusan Blessing 2. Dan apalagi fittingnya Solaris itu benar-benar aneh banget, dan harganya Solaris juga jauh lebih mahal. Kamera gua barusan overheat, dan pas banget sama gua mau berhentiin video ini, jadi gua rasa itu cukup untuk review kali ini.
like kalau kalian like video ini, subscribe kalau kalian pengen nonton lebih banyak video kayak gini. Komen apa yang kalian pikirkan soal si Blessing 2 ataupun pertanyaan ataupun saran yang kalian punya untuk video-video kedepannya. Oke, thanks, bye.